kembali lagi bersama saya Alisha Kusuma. Hari ini, sesi ini adalah sesi terakhir dari EU Scholarship Info Day. Kita akan mengundang teman-teman dari Nufik Meso, Mbak Inti Dianasari sebagai Education Promotion Coordinator dari Nufik Meso Indonesia, dan juga Mbak Eni Fumitasari sebagai Student Counselor Education Promotion Team dari Nufik Meso Indonesia. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa langsung masukin ke chat box karena kita akan ada sesi Q&A at the end. Mbak Inti dan Mbak Emi, silahkan. Aku persilahkan untuk presentasi sekarang. Makasih Mbak Alisha. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran Mbak, aman. Oke, great. Udah sore ya, udah capek nggak sih dari tadi Mbak? Asli. Aku mau share screen dulu sebentar ya. Sambil share screen, sambil share. Aku nggak dengar Mbak Alisa bicara karena oke. Sudah kedengeran, udah kelihatan juga kan screen-nya ya. Jadi ini tuh karena kita hanya punya 15 menit, kami hanya punya 15 menit untuk presentasi, dan saya ingin supaya yang ada di sini juga nggak ngerasa sia-sia nongkrongin nongkrongin webinar Nufik Meso. Maka kita mulai ya. Jadi nanti saya di sini akan dibantu oleh Emi. Share screen-nya kelihatan kan? Nah, Emi itu kayaknya ini ada agak nge-lag antara YouTube dengan Zoom. Jadi Emi itu student counselor di Nufik Meso Indonesia. Nanti di sini Emi akan bantu menjawab pertanyaan lewat chat. Saya akan bantu menjawab pertanyaan secara live, dan kami juga akan bagi-bagi hadiah biar nggak bosen. Jadi kami punya beberapa merchandise dari Nufik Meso nanti akan dibagikan sama Emi. Jadi biar sobat-sobat Meso yang ada di sini aktif juga ikut. Jadi bukan hanya saya sendiri yang bicara. Karena enaknya sesi online itu adalah kita bisa ngomong barengan ya, yang satu lewat chat, yang satu lewat ini. Nah, sebelumnya mungkin rekan-rekan atau sobat Meso ada yang udah tahu atau belum tentang Nufik Meso Indonesia, baiknya kita perkenalkan dulu. Jadi ini bahan presentasi sore ini cukup banyak, ada sekitar 32 slide saya disiapkan sama rekan-rekan dari Meso, dan kayaknya nggak mungkin 15 menit. Makanya saya ingin tahu juga rekan-rekan yang di sini tuh ada 285 nonton nih YouTube webinar sore ini. Nah, 284 sekarang yang nonton ini kira-kira mengharapkan informasi apa selain informasi beasiswa. Di sini ada banyak informasinya akan kita sajikan. Dari banyak ini mungkin kita akan persingkat jadi 3 aja. Misalnya mengenai kenapa studi di Belanda, terus gimana supaya bisa studi di Belanda, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dan beasiswa apa aja yang bisa support untuk studi di Belanda. Seperti itu mungkin akan kami sampaikan di sini. Sebelum mulai, saya juga ingin kenalan sama yang 287 sekarang yang watching webinar ini. Kira-kira di sini ini tertarik informasi S1, S2, atau S3? Sambil nunggu jawab di chat. Oh, ada yang tertarik, Wilbert tertarik dengan beasiswa Stunet katanya. Oke, nanti saya akan berikan informasi mengenai Stunet, beasiswa Stunet juga. Sambil nunggu jawaban yang lain, saya akan jelaskan tentang apa sih Nufik Meso Indonesia itu. Jadi Nufik Meso Indonesia itu adalah organisasi non-profit yang dibiayai penuh oleh oleh pemerintah Belanda. Kantor kami di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, dan kami punya banyak kegiatan. Jadi kami itu bukan hanya promosi pendidikan di Indonesia aja, tapi juga promosi pendidikan di Indonesia bagi orang Belanda. Jadi buat kami sebenarnya sekolah tuh di mana aja bagus, best fit. Yang penting kita punya pengalaman baru, nanti kita cari kira-kira sekolah di Belanda itu cocok. Nah, ini udah mulai jawaban, ada yang S1, S2, S3. Aduh, ini beragam banget karena memang S1, S2, S3, S1, S2 mungkin tidak berbeda ya informasinya, tapi untuk S3 agak berbeda informasinya. Jadi nanti akan saya sampaikan juga sekilas tentang S3 di Belanda. Nah, sebelum seperti apa sistem pendidikan di Belanda, saya juga ingin sampaikan kira-kira ini dari sekarang 290 orang yang nonton webinar sore ini, kira-kira pasti udah punya pikiran kan, oh saya pikir Belanda salah satu opsi nih studi di Belanda. Kira-kira apa sih alasan yang menjadikan alasan rekan-rekan sekolah di Belanda? Coba tulis di chat jawabannya, nanti jawaban yang paling eye catch, karena semua jawaban pasti benar, jadi yang tertangkap oleh mata saya jawabannya nanti akan diberi hadiah oleh Emi. Nanti saya akan pilih tiga peserta yang kasih jawaban kenapa sih tertarik untuk sekolah di Belanda.
Nah, sambil nunggu jawaban yang masuk, saya minta tolong Emi untuk putarkan video ya, Em. Biar cepat aja, karena kalau pakai video lebih cepat daripada webinar. Sambil saya juga ingin tahu dari rekan-rekan yang ada di sini, kira-kira kenapa sih alasan milih sekolah di Belanda? Saya stop share screen saya, Emi tolong di-share videonya ya. Sambil saya lihat jawaban dari Sobat Neso yang ikut gabung di sesi kali ini. Nanti saya akan pilih 3 yang jawab, 3 jawaban yang eye catch, jadi yang tertangkap mata saya. Nanti tolong alamatnya dikirim ke Emi biar Emi bisa kirim hadiahnya. Emi bisa putar videonya? Do you want to study in Holland? Of course you want to study in Holland. The next 100 seconds will definitely convince you. All right, let's go. Study in Holland. Every year, many international students undergo the Dutch experience. But what does this mean? What makes studying in Holland so great? Holland is really internationally oriented. I mean, where else would you find students from over 160 different countries? 1 out of 10 students is an international student. Did you know that we have more than 2,100 English top programs? Pretty good, right? You know what's even better? The quality of our education. You won't find this quality of education at such an affordable rate anywhere else. The open-mindedness of the Dutch people is reflected in the way we educate. It's in the way we teach, the way we interact, in the way we work together. Once you're done studying here, Holland offers a ton of opportunities for entrepreneurs and job seekers. Holland is the home of some of the world's biggest multinationals such as Philips, Shell, and many more. We even have a special 1-year program for you to get employed called Orientation Year. You can be part of the Holland Alumni Network for everyone who had the Dutch experience. How much time do I have left? What? 30 seconds? Well, that's enough time for some facts. Dutch people are the best non-native English speakers in the world. Holland is also one of the happiest and safest countries, and our educational institutions rank among the world's top 2%. But there's more to Holland. Holland is creative, high-tech, diverse, innovative, nicely located, exciting, has a unique cuisine and a rich history. We've got a unique culture and very welcoming people. Just barely made it. So now you know why you should study in Holland. Videonya udahan, jawaban yang muncul juga banyak. Kayaknya saya tidak perlu lagi mempresentasikan kenapa sih harus sekolah di Belanda. Di sini saya udah disiapkan banyak sama rekan saya alasan-alasan sekolah di Belanda. Tapi tampaknya ini jawaban udah banyak banget yang masuk juga. Coba kita lihat ya, mana yang ini saya scroll asal aja karena semua jawaban menarik. Tadi saya sampai senyum-senyum bacanya. Saya pilih jawaban dari Henry Wijaya. Henry Wijaya, Emi, tolong di-share nomor WhatsApp-nya di chat YouTube biar rekan-rekan yang saya sebutkan namanya itu bisa kirim alamat mereka lewat YouTube ke WhatsApp studi di Belanda. Jadi kami punya WhatsApp. Jadi rekan-rekan yang mau bertanya, kalau misalnya sekarang pertanyaannya nggak kejawab di sesi ini, jangan khawatir karena kami juga punya WhatsApp yang bisa dipakai untuk tanya-tanya. Emi tolong di-share WhatsApp-nya biar nanti yang disebutkan namanya itu bisa kasih alamat pengiriman merchandise Neso ya. Jadi untuk Henry Wijaya jawabannya katanya tertarik studi di Belanda karena concern seni dan museum di Belanda sudah maju, menarik untuk belajar art conservation di Belanda, khususnya sekarang ada project painting restoration di Rijksmuseum. Kayaknya Henry udah tahu banyak nih tentang Belanda. Jadi untuk Henry Wijaya, tolong kirim alamatnya ke WhatsApp studi di Belanda ya. Terus saya juga scroll lagi jawaban dari Noviana Dewi. Noviana B. Dewi katanya tertarik kuliah S2 di Belanda karena sistem pendidikan yang relatif bagus, merata juga, tersedia banyak pilihan jurusan dengan English taught, jadi belajarnya pakai bahasa Inggris, sekalian belajar peninggalan sejarah Indonesia di Belanda. Nah, itu alasan Noviana Dewi kenapa tertarik untuk studi di Belanda. Silahkan Noviana Dewi kasih alamatnya lewat WhatsApp studi di Belanda.
Ini ada lagi jawaban lucu yang nggak tahu maksudnya apa, tapi ya sedikit kreatif dalam menjawab. Jawaban dari Teguh Jatinugraha ini cuma 3 kata atau 4. Because I am Amsterdam. Maksudnya apa ya Teguh ya? Tapi karena ya namanya juga kita have fun ya di sini ya. Jadi Teguh Jatinugraha juga boleh dikasih hadiah. Emi, silahkan kasih alamatnya Teguh. Tadi saya janji 3 ya, tapi karena yang masuk banyak banget, saya kasih 2 lagi deh biar nanti Emi kewalahan kirimnya, nggak tenang nih. Ini ada dari Jonathan DT, katanya cukup murah, sekolah bagus, tetapi bukan terlalu demanding, environment bagus, HDI tinggi, pathway to citizen cukup jelas. Waduh, Jonathan udah browsing banyak nih tentang studi di Belanda nih ya. Terus satu lagi yang terakhir, ini saya asal aja scroll karena ini banyak banget yang harus dipilih. Dari Nuril Anwar, katanya banyak universitas yang masuk daftar 100 ranking dunia dan kampusnya tersebar di berbagai kota. Itu alasan-alasan dari yang sekarang ikutan sesi ini. Nah, sekarang semua alasan itu benar, jadi saya tidak akan membahas jauh mengenai kenapa sih studi di Belanda, karena ternyata sudah banyak yang tahu. Ya kita bisa kerja, baik kerja part-time, kerja paruh waktu di sana, terus dan yang paling penting adalah nggak perlu belajar bahasa Belanda, karena memang susah untuk belajar bahasa Belanda untuk yang mau studi misalnya, itu nggak diwajibkan juga, itu biasanya terus tinggal di sana juga enak, banyak makanan Indonesia, jadi ada banyak alasan untuk studi di Belanda, itu bisa dilihat di website kami atau di chat lewat Emi. Karena ini waktunya terbatas, jadi saya akan langsung ke beasiswa. Beasiswa apa aja sih yang ada untuk kita bisa sekolah di Belanda? Tadi ada yang sempat nanya pertama, katanya ikut sesi ini karena ingin tahu tentang beasiswa Stunet. Betul, beasiswa Stunet adalah beasiswa yang memang paling ngetop untuk ke Belanda, karena ini beasiswa full, jadi semua di cover, mulai dari biaya hidup, biaya kuliah, biaya hidup, biaya kuliah, transport, asuransi, visa, semua di cover. Jadi ini fully funded dari pemerintah Belanda, dan beasiswa ini udah lama, ada sejak tahun 2000. Jadi sekarang udah yang ke-21 kali kami mengirimkan. Untuk tahun 2001 masih proses seleksi, dan tahun ini sebetulnya udah tahun, kalau kita per fase, ini fasenya terakhir. Untuk tahun depan kami belum bisa kasih informasi seperti apa beasiswa ini akan diberikan, jadi mohon ditunggu saja informasinya, kami akan berikan di akhir tahun. Apakah beasiswa ini tetap dikasih nama Stunet atau dikasih nama beasiswa baru. Mudah-mudahan beasiswa ini masih berlanjut, dan beasiswa ini hanya untuk program master tahun ini ya. Sebelumnya sih beasiswa ini bisa untuk master, untuk short course atau tailor made. Jadi itu untuk beasiswa Stunet. Biasanya kami buka di bulan Januari atau Maret, Januari sampai Maret, terus pengumuman nanti sekitar bulan Juni. Jadi di sini ada beberapa perbandingan beasiswa-beasiswa. Selain Stunet ada Orange Knowledge Program. Orange Knowledge Program ini beasiswa full juga dari pemerintah Belanda, tapi sayang untuk tahun ini tidak ada beasiswa OKP untuk individu. Jadi kami hanya memberikan beasiswa untuk kerjasama institusi. Jadi ada bentuknya tailor-made training atau kerjasama institusi, itu bisa fundingnya di grant, funding trainingnya di grant dari pembiayaan Orange Knowledge Program. Jadi tahun-tahun sebelumnya untuk OKP ini ada beasiswa untuk S2 juga, dan mudah-mudahan ke depannya nanti untuk Indonesia kembali dibuka untuk beasiswa individu OKP. Nah, yang sekarang lagi ada beasiswa juga, itu beasiswa Orange Tulip Scholarship. Bedanya Orange Tulip Scholarship dengan Stunet dan OKP, untuk Orange Tulip Scholarship atau OTS itu beasiswanya tidak full, jadi parsial. Nah, begitu juga ditanya berapa parsialnya, nggak bisa jawab karena untuk tahun ini udah berlangsung seleksinya. Ada beberapa mungkin yang nggak, sekarang udah bulan Mei, udah harusnya sih udah tutup semuanya. Tahun depan kita tunggu universitas mana aja yang berpartisipasi di OTS ini, Orange Tulip Scholarship. Jadi kalau misalnya OTS ini potongannya beda-beda. Jadi cara-carinya adalah kita harus tahu dulu program apa yang kita tertarik untuk ambil di Belanda, terus dicek apakah program itu punya OTS untuk Indonesia enggak, karena OTS itu ada di beberapa negara yang punya NESO, jadi dan tiap-tiap negara itu beda gitu. Tadi di booth sempat ada yang tanya untuk program psikologi misalnya dari S2 Utrecht University, untuk
OTS Indonesia nggak ada, tapi untuk OTS China-nya ada. Jadi memang OTS ini berbeda-beda tiap negara dan tiap tahun juga berbeda-beda list universitasnya. Jadi sekali lagi nanti dicek aja di akhir tahun, kita akan ketemu lagi di IHEF dan NESO juga akan mengadakan virtual fair juga di bulan Oktober atau November nanti. Jadi nanti kita update semua beasiswa ini untuk tahun 2022. Tapi kalau untuk siap-siap, sekedar tahu aja, Stunet beasiswanya full, OKP full, OTS parsial. Nah, yang parsial selain OTS itu ada juga Holland Scholarship. Nah, untuk Holland Scholarship itu beasiswanya ini sebetulnya beasiswa untuk promosi studi di Belanda. Jadi beasiswa ini untuk orang-orang yang belum pernah studi di Belanda sebelumnya. Terus beasiswanya pun hanya tahun pertama aja, tuition fee waiver sebanyak 5.000 euro. Tapi tahun 2019 itu pernah ada student Indonesia yang dapat beasiswa Orange Tulip Scholarship dari FU University dan beasiswanya full waiver tuition fee. Jadi semua tuition fee-nya di waiver. Terus anak ini juga dapat Holland Scholarship untuk living allowance-nya dan dia dapat sebesar 10.000 euro. Jadi bukan 5.000 euro dan karena program masternya cuma 1 tahun, jadi 10.000 euro itu dia pakai untuk membantu living cost dia selama 1 tahun. Tuition fee waiver-nya semua dari universitas. Jadi sebetulnya beasiswa yang dia dapatkan itu hampir full. Jadi itu beasiswa yang umumnya dikenal atau dipromosikan oleh Nuffic Neso Indonesia. Selain itu sebetulnya ada banyak beasiswa untuk studi di Belanda ya. Kita tahu LPDP baru buka lagi, terus Erasmus Scholarship juga tadi ada presentasinya, itu juga memungkinkan untuk studi di Belanda. Terus yang tak kalah banyak lah beasiswa dari masing-masing universitas di Belanda. Jadi hampir semua universitas di Belanda sebetulnya punya program beasiswa. Tapi tentu pemberian program beasiswa ini tergantung dari fokus prioritas masing-masing universitas. Jadi ada yang beasiswanya full, seperti tahun kemarin misalnya Masri ngasih full beasiswa untuk living cost atau untuk dan untuk tuition fee-nya. Tapi ada juga beasiswa yang potongan tuition fee 10%, 20%, 50%, 75%, bahkan sampai 100% tuition fee waiver. Ada juga beasiswa yang ngasih tambahan. Nah, untuk tahu beasiswa dari universitas tentu harus cek ke website universitas masing-masing. Walaupun demikian, ada juga universitas yang tidak promosikan program beasiswanya. Jadi dia itu baru promosi program beasiswanya setelah dia menemukan individu yang potensial. Jadi kalau misalnya ada Sobat Neso daftar ke universitas di Belanda, terus dapat LOE, karena misalnya salah satu program Stunet ini kan syaratnya adalah LOE. Jadi acceptance letter itu harus dimiliki untuk bisa daftar ke Stunet. Nah misalnya kita mau daftar Stunet, terus kita daftar ke universitas, terus dapat LOE. Nah universitas lihat kita itu termasuk yang potensi untuk dapat beasiswa. Bisa jadi walaupun kita tidak daftar beasiswanya, kita ditawarkan gitu loh beasiswanya. Jadi universitas akan bilang, kamu dapat beasiswa. Terus, ini kejadian ya, jadi anak itu pernah juga bilang, saya nggak daftar beasiswa, tapi ini. Terus udah gitu dia bilang, saya kalau cuman waiver tuition fee aja nggak bisa pergi, karena saya lagi apply Stunet, jadi saya tunggu aja kabar dari Stunet untuk menjawab offering dari universitas. Terus akhirnya universitas juga, saking anak itu mungkin dianggap potensial sama UNIF, nyariin juga gitu organisasi lain filantropi yang kerjasama dengan universitas itu. Akhirnya anak itu berangkat ke Belanda studi dengan beasiswa dari universitas plus filantropi yang kerja dari universitas. Nggak jadi pakai beasiswa Stunet, walaupun awalnya anak itu niatnya daftar beasiswa Stunet. Jadi memang beberapa universitas di Belanda sistemnya kayak gitu, kita bilang hidden scholarship, jadi memang beasiswa yang diperuntukkan bagi anak-anak yang dianggap potensial. Karena kalau orang-orang di iming-iming scholarship, orang tuh kadang-kadang daftar yang penting dapat beasiswanya dulu. Beda kalau memang orang niat belajar, daftar, terus tiba-tiba dapat scholarship, dari segi keseriusan levelnya lain, itu anggapan dari universitas terhadap hidden scholarship itu. Nah, sekarang gimana cara mulai untuk studi di Belanda? Gimana cara kita bisa dapetin beasiswa? Itu tentu kita harus diterima dulu dong di universitas. Nggak mungkin kita bisa dapat beasiswa ke Belanda kalau kita nggak diterima di universitasnya. Walaupun misalnya LPDP memungkinkan kita untuk dapat beasiswa dulu sebelum dapat sekolahnya, tapi kalau kita nggak dapat sekolahnya juga nggak jadi pergi kan pada akhirnya. Jadi memang yang penting adalah diterima dulu di universitas di Belanda. Nah untuk Belanda sendiri kami punya search engine namanya studyfinder.nl. Jadi untuk nyari program studi internasional yang ditawarkan di Belanda itu bisa dicek lewat studyfinder.nl. Di situ kita juga bisa lihat beasiswa apa aja sih yang ada untuk program yang kita minati tersebut gitu. Jadi kita bisa lihat program ini kemungkinan beasiswanya ini dan ini, dicek masing-masing beasiswa apakah kita eligible atau enggak, dicek requirement untuk daftarnya. Setelah itu
kita bisa kumpulkan persyaratan, kirim online, terus biasanya sih online-nya lewat StudiLink atau lewat portal universitas masing-masing, terus soft copy dokumen dikirim juga lewat portal, dan kadang-kadang beberapa universitas minta dikirimkan juga hard copy atau dibawa nanti pada saat kita akan pergi ke Belanda. Terus ada beberapa universitas juga yang minta application fee, jadi kalau memang minta berarti harus dibayarkan dulu, bukti pembayarannya dikirim. Itu aja sih prosesnya. Jadi sebetulnya untuk banyak univ nggak beda ya. Jadi kita cari dulu program studi yang sesuai dengan minat kita, kumpulkan dokumennya, terus daftar tentunya, tunggu berapa lama kita harus nunggu dari pertama daftar sampai dapat LOE itu paling cepat tuh sekitar sebulan, jadi 4 minggu sampai 8 minggu lah waktunya. Jadi untuk yang ingin daftar beasiswa ada baiknya ini diperhitungkan. Jadi menurut saya sih idealnya untuk mulai cari-cari sekolah dan daftar itu sekitar bulan Oktober cari info, November, Desember mulai daftar, Januari kita udah dapat LOE, biasanya program-program beasiswa itu dibuka di awal tahun. Tapi beberapa program beasiswa dari universitas biasanya itu early bird, jadi sebelum akhir tahun mereka udah tutup untuk program-program beasiswa. Jadi semakin cepat, semakin banyak peluang kita untuk dapat offering beasiswa. Nah, setelah dapat acceptance letter, tentu kita harus respon dong, kita ambil apa enggak. Kayak anak tadi misalnya, hei kamu diterima nih, udah seneng kan diterima, terus dia daftar Stunet. Abis itu dia dapat offering lagi dari universitas, hei kamu dapat beasiswa. Kita harus respon juga, diambil nggak nih beasiswa? Karena siapa tahu namanya juga student ya, pasti daftar ke banyak universitas, terus dia pilih universitas yang paling pas dengan dia, jadi biarpun dia ditawarin beasiswa, kalau ada offering yang lebih match dengan interest dia, mungkin dia nggak akan ambil tuh beasiswa. Jadi kita harus respon terhadap LOE dan juga offering dari universitas. Terus biasanya nanti beberapa dokumen juga diminta dikirimkan, visa diuruskan oleh universitas, terus mulai sekolah di Belanda. Nah, jadi waktu yang paling cocok untuk persiapan itu sebetulnya kalau kita nggak nyari beasiswa itu 6 bulan, tapi kalau cukup 6 bulan cukup, tapi kalau misalnya ingin daftar beasiswa berarti 1 tahun gitu. Jadi ini sekedar gambaran deadline, jadi kapan dibuka, kapan ditutup, terus kayak Stunet itu di awal tahun dibuka, Januari, Maret ditutup deadline-nya. Kalau Orange Tulip deadline-nya ada macam-macam, ada yang Februari, ada yang April, nih Mei ini terakhir nih sekarang, tapi biasanya pengumuman tuh di Juni udah harus karena memang proses visa itu sekitar 2 bulan. Dokumen yang diminta juga umum ya, isi formulir, akademik transkrip, diploma, motivation statement, kemampuan bahasa Inggris itu umum biasanya diminta. Terus berikutnya adalah untuk yang tertarik S3. Yang tertarik S3 di Belanda pasti nanya beasiswa S3 itu apa aja. Tadi kan saya cuma cerita beasiswa Stunet, Holland Scholarship, OKP, sama OTS. Nah, untuk PhD di Belanda itu nggak ada beasiswa dari pemerintah Belanda. Kenapa? Karena memang di Belanda S3 itu dibayar. Jadi biasanya kita bukan cari beasiswa, tapi cari lowongan S3. S3 itu kita dianggap sebagai first stage researcher. Jadi untuk researcher, para peneliti mula itu nanti ambil di PhD. PhD nanti bisa juga postdoc atau nanti pekerjaan riset yang lain. Nah, untuk cari lowongan pekerjaan itu bisa dicek di factcards.nl atau academictransfer.com atau Your Access. Tadi juga udah ada presentasi dari Your Access, atau bisa lewat knaw.nl atau banyak, atau bahkan lewat universitas riset. Universitas riset di Belanda nggak banyak, itu cuma 16 yang dibiayai pemerintah Belanda. Dan dari ke-16 universitas itu bisa dicek universitas mana yang kira-kira punya profesor atau program yang memang sesuai dengan minat riset kita. Nah, tadi itu kita bicara soal PhD yang dibayar oleh institusi ya, jadi bisa oleh universitas atau lembaga riset. Jadi dari Belanda. Tetapi kalau misalnya banyak juga PhD yang dari pemerintah Indonesia, kayak misalnya tadi malam saya dapat WhatsApp teman saya, kemarin saya ajak ke acaranya NESO katanya, terus tahu-taunya dia dapat acceptance letter dari TU Delft, terus dia pergi dengan beasiswa dari MORA katanya, dari Kementerian Agama. Jadi dari Indonesia tuh ada beasiswa S3 dari Kementerian Agama atau LPDP atau misalnya dulu dari Dikti ya. Jadi kalau untuk itu tahapnya beda. Jadi kita harus cari profesor pembimbing dulu di Belanda. Nah, setelah kita mendapatkan profesor pembimbing, baru nanti kita dapat LOE dari universitas. Setelah dapat LOE baru kita nanti bisa pergi ke Belanda dengan beasiswa yang kita miliki. Terus itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Kira-kira
ada pertanyaan, saya lihat di chat, coba saya lihat di chat. Udah banyak pertanyaan, tapi saya juga nggak tahu nih pertanyaan mana yang udah dijawab Emi sama yang belum. Jadi saya minta tolong Alicia aja yang bacain pertanyaannya ya. Oke, boleh. Mbak. Aku stop screen-nya ya. Oke, Mbak Indi bisa dengar aku kan ya? Bisa, kok jelas. Oke, aman. Sebenarnya pertanyaannya udah dibantu jawab sama Mbak Emi, terima kasih banyak. Tapi aku sekarang jadi nggak punya pertanyaan. Bingung pilihnya. Jadi aku harus mikir pertanyaannya. Oh ya, jadi gini. Sebenarnya dijawab nggak? Soalnya aku seneng ngomong, jadi takutnya pertanyaan yang di chat nggak dijawab, makanya minta tolong Emi jawabin ya. Takut kecewa kan, orang udah stay di webinarnya IHF, tau-taunya nggak dijawab pertanyaannya. Jadi biar efektif aja saya bicara, ada juga yang jawab. Jadi kalau misalnya seneng banget kalau semuanya udah kejawab. Nih Wahyu Mas bilang mau hadiah apa Wahyu? Kalau semua pertanyaan udah kejawab, gimana kalau kita tanya? Tanya pemirsa aja ya. Karena ini semua dijawab Emi ya. Betul nggak Mbak Alisa? Atau masih ada yang belum dijawab? Kayaknya ada satu. Mungkin kita bisa minta jawabannya untuk satu pertanyaan ini. Apakah jika jurusan S1 tidak linear dengan S2 wajib mengikuti pre-master? Jika iya, berapa lama? Dan apakah dapat ditanggung juga oleh beasiswa? Oke. Jika tidak linear, biasanya ya universitas itu minta pre-master. Tapi kan aku pertanyaan hanya seperti itu kan, nggak tahu tidak linearnya apa. Karena bisa aja tidak linearnya itu, ini contoh nih ya, contoh ada penerima beasiswa SUNET, dia itu S1-nya sastra Arab, S2-nya dia minta MBA. Terus dia dapat dong sunetnya. Kenapa dia dapat sunetnya? Ya motivasinya jelas gitu kan. Dia kerja di Kementerian Perdagangan, dia mau jadi attaché di Middle East, wajar dong kalau sastra Arabnya kepake dan dia tentu perlu dong MBA-nya gitu kan karena attaché perdagangan. Jadi orang itu dapat. Dengan kata lain, itu benar-benar nggak linear dan dia nggak pakai pre-master kan. Jadi itu memang tapi pada kasus umumnya jangankan yang linear, jangankan yang tidak linear, yang linear aja. Misalnya nih aku punya teman kerja dulu di Neso, mungkin tahu ya, Sofia dulu juga seneng ngasih konseling. Sofia itu dari Communication LSPR, dia ngambil S2 Communication di Amsterdam. Dia perlu pre-master 6 bulan. Pre-masternya dia tidak di cover. Biasanya siswa itu nggak mau cover pre-master karena pre-master tuh nggak ada jaminan dia bakal lulus gitu loh. Jadi akhirnya Sofia pergi ke Belanda, ke Amsterdam dengan biaya sendiri 6 bulan. Setelah lulus pre-masternya, dia tentu dapat LOE unconditional. Setelah dapat LOE unconditional, ya dia di cover sama LPDP. Jadi selama 6 bulan di Belanda itu, jadi dia cover semuanya sendiri. Biaya hidup, tuition fee, semuanya sendiri. Sama. Jadinya untuk mereka yang perlu pre-master, itu artinya mereka belum unconditional acceptance. Sementara untuk beasiswa itu biasanya unconditional kan. Kalau ada pre-master berarti masih conditional. Jadi masih belum bisa gitu loh Mbak Alicia. Jadi bisa atau enggaknya tergantung. Jadi jangankan nggak linear, yang linear aja. Misalnya ada nih kejadian ya, dari manajemen UI mau daftar ke marketing Erasmus University. Sama-sama universitasnya bagus dong, UI di Indonesia kan top gitu ya, paling bagus dari manajemen UI. Tapi ketika dia dilihat transkripnya, Erasmus bilang dia mesti pre-master, dan pre-masternya bukan 6 bulan, tapi 1 tahun. Dengan alasan muatan keilmuan marketing dia belum cukup untuk ngikutin ilmu marketingnya di Erasmus. Jadi dia itu, emang si MBA cuma setahun kan, tapi pre-masternya setahun, MSc waktu itu dia. Jadi at the end ya 2 tahun untuk dapat MSc-nya. Jadi apakah perlu atau pre-master itu nanti universitas yang assess, dan itu dilihat dari transkrip yang diserahkan ke UNIF. Karena transkrip itu kan harus dicek berapa SKS itu setara dengan berapa ICTS gitu. I see. Oke. Jelas banget. Satu pertanyaannya jawabannya Mbak Indi. Nggak apa-apa, tapi menjawab dan jelas, dan kayaknya orang-orang sekarang jadi ngerti gitu loh. Prinsipnya kalau misalnya untuk mendaftar program studi yang berbeda, yang tidak linear dari jenjang studi sebelumnya, itu seperti apa kalau misalnya mau kuliah di Belanda. Oke, Mbak Inti, masalahnya sekarang waktunya sudah berakhir. Habis jam 17, laptop gue bilang udah jam 17, udah capek, udah mau siap-siap buka ya. Iya, teman-teman mungkin juga lagi mau siap-siap buka sekarang, jadi kayak I have to end the session now. Makasih banyak Mbak Inti, Mbak Emi juga terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nanya pertanyaannya tadi semuanya udah kejawab. Kalau enggak bisa kemana Mbak? Bisa dihubungin kemana?
Kita tuh ada online counseling loh di Neso itu pakai Zoom. Jadi misalnya mau ngobrol sama konselor Neso itu setiap Senin sampai Kamis dan waktunya kita bagi. Jadi ada yang pagi Senin Selasa itu siang jam 3 sampai jam 7, jam 3 sampai jam 5, 17 maksud saya. Nah, Rabu Kamis pagi. Jadi sebelum jam 12, jam 10 sampai jam 12. Jadi kapan aja bisa pakai Zoom. Emi, tolong Zoom linknya diketikin gitu kan. Atau ya WhatsApp Emi, tiba-tiba misalnya malam-malam keinget, aduh pengen nanya ini kan kalau nunggu Zoom, besoknya kan lama ya, udah ketik aja, nanti paling Emi jawabnya besoknya minimal kita nggak lupa pertanyaannya. Jadi bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Zoom, pakai email juga bisa. Kalau panjang pertanyaannya nggak apa-apa lewat email. Gampang lah pokoknya kontak Neso mah. Oke, thank you so much Mbak Inti. Terima kasih banyak Mbak Eni juga waktunya. Kalau misalnya puasa, selamat buka puasa. Terima kasih Mbak Alicia dan semua e-have organizer ya, sukses untuk semua kegiatannya dan sukses juga buat semua teman-teman yang lagi hunting sekolah ke luar negeri, ke Eropa terutama. Oke, thank you so much Mbak. See you again. Bye.